Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya nih? Jangan pernah bosan ya untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Karena kalau kita lihat di berita TV nih, masih sangat banyak kasus positif virus Indonesia di Indonesia. Iya, betul. Nah, tapi walaupun itu mungkin buat kita sedih, kita jadi terbatas nih ya untuk beraktivitas, apalagi lagi pada liburan ya kan? Iya, benar-benar. Kan liburan semester, nah jadi nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kumpul-kumpul. Tapi berharapnya teman-teman masih merasakan kebaikan Tuhan ya, karena Tuhan itu kan selalu baik ya nggak sih Kak? Benar. Benar. Nah, coba Kak sharingin dong, lagi merasakan kebaikan Tuhan apa nih? Aku dulu deh. Oke. Kalau Kak aku Bimo. bersyukur masih dikasih kesehatan. Wah, sama Tuhan. mantap. Kalau Kak Bayu? Aku apa ya? Aku bersyukur sih di tengah aktivitasku, aku masih sehat juga sih tetap. Iya. Kalau lagi pandemi gini tetap kesehatan sih. Iya, Nah, satu. mantap. Iya ya. Nah, bersyukur juga nih karena hari ini kita balik lagi untuk sekolah minggu. Nah, pasti teman-teman Zebaot juga ngerasain kebaikan Tuhan dong, ya kan? Pasti. Oke teman-teman, kalau gitu sambil kita mengingat-ingat lagi nih kebaikan Tuhan, yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke Kak, sebelum kita mulai, kita mau apa dulu nih? Kita mau berdoa dulu. Oke, kita mau doa pembuka. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mau beribadah meskipun secara online. Kiranya Tuhan memberkati dan sertai kami sepanjang ibadah berlangsung. Berkati teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan, sakit. Kiranya kasih Tuhan hadir atas mereka sehingga mereka bisa beribadah meskipun secara online. Berkati kakak-kakak komisi sekolah minggu yang telah berusaha membuat ibadah online ini. Kiranya Tuhan menyertai pelayanannya. Juga berkati bangsa Indonesia ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan juga sertai dan lindungi kami selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih yang sudah memimpin doa. Seperti lagu tadi tuh, Kak Anggit, kasih Tuhan tiada bersudahan sama kita. Iya, betul banget. Tuhan mengasihi kita, Tuhan kasih semua yang ada nih buat kita. Tuhan menuntun langkah kita, walaupun kadang-kadang sulit ya Kak. Gitu, kita kadang sulit nih untuk melihat kebaikan Tuhan. Tapi kita diberi hari depan yang indah. Wow, bersyukur banget nggak sih? Iya dong, bersyukur. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, yuk kita nyanyi lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih.
bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Teman-teman Zebaot, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman yang akan kami dengar. Biarlah firman itu tertanam dalam hati kami dan terus bertumbuh serta berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarkan. Amin. Halo Zebaot, apa kabarnya? Puji Tuhan, Kak Vero bisa menyapa kalian di ibadah online hari ini. Teman-teman, tahukah kalian bahwa menurut riset, ternyata netizen di Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kalian juga pasti tahu kurang lebih ya apa yang sudah diperbuat oleh para netizen Indonesia ini. Dan Kak Vero berharap kita tidak termasuk di antara mereka. Karena memang perlu diakui apa yang mereka lakukan ini bukan suatu hal yang positif dan tentu tidak memuliakan Tuhan. Meski teman-teman tidak bisa kita pungkiri bahwa keadaan dunia atau keadaan sekitar mereka yang kurang baik mungkin itu yang menyebabkan para netizen itu melakukan hal-hal yang buruk tadi. Seperti yang dikutip dari tokoh Joker yang terkenal, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Dari kutipan tadi bisa dikatakan mereka yang berbuat jahat itu sebenarnya sedang mengekspresikan rasa sakit yang mereka rasakan. Teman-teman, memang bukan hal yang aneh bagi kita sebagai manusia untuk mengekspresikan, untuk melampiaskan rasa marah, rasa kecewa, atau rasa sakit. Bahkan kadang mengekspresikan rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa itu memang dibutuhkan supaya keadaan kita lebih baik. Tentu dengan catatan ketika itu dilakukan dengan batas-batas yang wajar. Nah, teman-teman, kali ini kita mau belajar suatu hal yang menarik dari Alkitab, dari keturunan Korah tentang mengekspresikan perasaan. Khususnya melalui syair nyanyian mereka yang ditulis dalam Mazmur pasal 48. Mari kita baca sama-sama kitab Mazmur pasal 48. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kekirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan,
seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Selah. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah. Demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Sepintas kita tahu bahwa Mazmur 48 ini isinya tentang pujian bagi Tuhan Allah kita. Mungkin segera di antara teman-teman, di antara kita akan berpikir bahwa keturunan Korah sedang mengalami hal yang sangat baik dari Tuhan sehingga mereka mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi ternyata teman-teman bukan seperti itu keadaannya saat itu. Mereka ini disebut Bani Korah, keturunan Korah, anak cucu dari Korah. Teman-teman, sebenarnya di Alkitab kira-kira ada 4 tokoh bernama Korah. Salah satunya adalah Korah bin Yizar, bin Kehat, bin Lewi. Kata bin ini menunjuk kepada maksudnya anak ya. Jadi Korah anak Yizar, anak Kehat, anak Lewi. Atau Korah keturunan Yizar, keturunan Kehat, keturunan Lewi. Ini kalian bisa baca di Keluaran 6 ayat 21. Nah, tokoh Korah ini mengajak 250 orang untuk memberontak karena iri terhadap kepemimpinan sepupunya sendiri yaitu Musa dan Harun di padang gurun. Akibatnya ia dan para pengikutnya tadi yang 250 orang itu mendapat hukuman yang berat. Teman-teman, keturunan tokoh Korah inilah yang nampaknya disebutkan di Mazmur 48 ini, di bacaan kita tadi. Dengan latar belakang pendahulu mereka sebagai pemberontak, agaknya mereka itu jauh dari hidup senang. Coba kita bayangkan, mereka tetap berjalan, hidup bersama bangsa Israel, menaati janji Allah, mengalami pembuangan dan kegetiran hidup sambil terus dibayang-bayangi oleh pemberontakan yang dilakukan oleh ayah atau kakek mereka. Tentu itu bukan hal yang serba mudah atau hidup yang tanpa hambatan. Namun teman-teman, kita juga bisa lihat bahwa ternyata pengalaman buruk, kegetiran hidup, kesulitan hidup tidak membuat mereka melupakan kebaikan Tuhan. Sebaliknya, mereka justru memuji dan memuliakan Tuhan baik lewat perkataan seperti syair nyanyian di Mazmur 48 tadi atau lewat perbuatan mereka. Karena diyakini bahkan mereka tetap bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Mereka juga bekerja atau bertugas sebagai pengolah roti. Pertanyaannya kini, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan teman-teman Zebaot? Bagaimana dengan Kak Vero di waktu ini? Apakah
perkataan dan perbuatan kita sehari-hari juga sudah memuliakan nama Tuhan. Apakah keadaan buruk atau pengalaman buruk yang sudah kita alami selama ini justru menghentikan kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan? Mari Kak Vero mau mengajak kita semua untuk mau belajar dari keturunan Korah, bahwa baiklah dalam keadaan apapun kita tetap mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Belajar juga dari riset di awal tadi, kita juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan melalui percakapan, pergaulan sehari-hari, baik secara virtual maupun secara langsung. Tidak hanya dengan khotbah atau mengetik atau menulis ayat Alkitab yang panjang-panjang, tetapi bisa dengan kata-kata atau gambar yang sederhana, namun penuh makna, bahkan berdampak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga melalui hidup kita, orang-orang bisa mengenal kebaikan dan kebesaran Allah. Seperti yang dikatakan oleh keturunan Korah di Mazmur 48 di ayat yang terakhir, ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah kita lah Dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Zebaot, sekali lagi kita memohon pimpinan Tuhan agar kita menjadi pelaku firman yang baru kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang terus menjaga dan memimpin hidupku. Betapa kebaikan dan kuasa Tuhan terus kami rasakan meski di saat terberat sekalipun. Ampuni kami bila kami justru pernah melupakan atau kami enggan menceritakan tentang kebaikan dan kuasa-Mu. Kini ya Tuhan, biarlah Roh-Mu memampukan kami untuk mau terus menceritakan kebaikan dan kuasa-Mu. Tidak hanya melalui kata-kata, tetapi terlebih dengan tindakan-tindakan nyata yang berdampak positif baik bagi diri sendiri, orang lain, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dengan diberikan keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat dikirimkan bukti transfer ke majelis wilayah masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa membukakan persembahan kami pada hari ini. Semoga persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih untuk adik-adik atas persembahan yang telah dikumpulkan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Wah teman-teman, ibadah hari ini udah mau selesai nih. Ya, nggak kerasa banget, masa udah mau selesai sih? Makanya Iya ya. Jadi dong. Nah, kiranya lewat ibadah hari ini kita kembali mengingat nih kebaikan Tuhan yang udah Tuhan beri ke kita ya, dan juga
kita percaya ya Kak bahwa setiap kehidupan kita itu pasti Tuhan pimpin. Jadi nggak perlu nih takut-takut lagi, harus mantep nih untuk menjalani hidup. Asik. Kan? Yuk biar lebih semangat lagi, kita mau sama-sama berani melangkah sambil menyanyikan lagu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Oke. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan langkah kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di atasnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di atasnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu, kami masih bisa beribadah online ini dari awal sampai akhir ini. Terima kasih juga atas berkat-Mu, kami masih diberi kesehatan dan kekuatan. Tuhan, Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini ulang tahun. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan, dan berikanlah mereka umur yang panjang, dan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, kami berdoa juga untuk tim kanak-kanakan, biarlah mereka terus berkembang menjadi tim yang hebat, dan tetap memuliakan nama Engkau, dan berikanlah mereka kesehatan, dan jauhkanlah mereka dari segala penyakit. Doa ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, tetap jaga kesehatan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.